Indonesia, welcome back to Ini Podcast. Kenapa Ini Podcast? Ya karena ini podcast. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Hari ini Podcast kehadiran salah satu atau seorang auditor hukum dan juga narasumber di pelatihan-pelatihan auditor hukum di Indonesia. Gak perlu lama-lama lagi, kita sambut Bang Ojak Situmeyang. Tepuk tangannya dong buat Bang Ojak. Keren. Bang Ojak, terima kasih karena sudah hadir hari ini. Sama-sama. Ini mohon maaf karena memotong waktunya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Karena udah janjian dari jauh-jauh hari sebenarnya. Itu dia, Bang Ojak the best, mantap. Nggak kerasa, perasaan kayaknya baru kemarin 2025. Ya. Tahun ini kita udah masuk lagi ke pertengahan tahun, siap-siap 2026. Betul. Ini banyak nih, Bang, informasi-informasi yang di dunia hukum lagi naik turun. Salah satunya ada di auditor hukum, Bang. Betul. Makanya hari ini kita kehadiran Bang Ojak karena banyak-banyak hal-hal yang mau kita tanyain ke Bang Ojak soal dunia auditor hukum ini, Bang. Woi, kayaknya banyak banget ini yang mau ditanyain. Nanti coba kita lihat-lihat, Bang. Ya. Tapi sebelumnya mungkin di sini banyak sobat justisia yang masih bingung sedikit, Bang, tentang apa sih sebenarnya auditor hukum, terus perannya apa. Mungkin boleh, Bang, dikasih penjelasan sedikit, Bang, tentang apa yang dimaksud sama auditor hukum, terus bagaimana peran utamanya khususnya di dunia praktik hukum di Indonesia dan juga di bisnis Indonesia, Bang. Baik, terima kasih banget Fauzan. Pertama saya berterima kasih udah diundang ke Ini Podcast karena menurut saya media platform ini bisa membuat atau memberikan informasi-informasi terbaru berkaitan mengenai hukum, khususnya pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai auditor hukum. Siap. Maupun audit hukum. Jadi menjawab pertanyaan Fauzan tadi, sebenarnya apa sih yang pertanyaan lebih penting adalah apa sebenarnya audit hukum. Jadi ternyata banyak teman-teman secara nggak sadar mereka tuh keliru mengartikan audit hukum dan LDD atau legal due diligence. Ternyata tuh berbeda, teman-teman. Legal due diligence itu merupakan suatu proses uji tuntas segi hukum yang biasa dikaitkan dengan kegiatan terkait transaksi pasar modal, gitu ya. Itu jelas diatur di Undang-Undang Profesi Pasar Modal, gitu ya. Dan situ udah ada kode etiknya tersendiri. Nah, sementara kalau audit hukum itu berbeda. Audit hukum artinya dia lebih secara umum, gitu ya. Dia fokusnya adalah menilai kepatuhan dan ketaatan suatu perseroan atau suatu keputusan atau suatu tindakan yang dilakukan oleh badan hukum sendiri, apakah sudah patuh maupun sudah taat terhadap hukum yang mengatur, seperti itu ya. Jadi ini luas konteksnya. Kalau tadi legal due diligence itu lebih ke arah transaksi perseroan, bisa jadi itu ketika dia mau IPO atau dia mau obligasi. Tapi kalau audit hukum macam-macam. Dia punya 3 tujuan utamanya. Tujuan yang pertama adalah dipersyaratkan oleh undang-undang. Tujuan yang kedua adalah apabila itu ternyata untuk tujuan evaluasi, dan yang ketiga adalah ketika audit hukum itu dilakukan untuk tujuan transaksi seperti akuisisi, merger, dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti sebenarnya audit hukum ini memang ranahnya banyak di dunia bisnisnya, Bang, ya? Betul. Oke. Tapi kalau misalkan dalam konteks audit hukumnya itu sendiri, Bang, biasanya tuh dilakukannya apakah hanya terbatas untuk perusahaan besar atau juga untuk UMKM nih, Bang? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi dengan hadirnya profesi auditor hukum, tadi saya lanjutkan sedikit ya. Yang berhak melakukan yang berhak melakukan audit hukum adalah seorang auditor hukum. Artinya auditor hukum yang sudah bersertifikasi. Dia udah mengikuti pelatihan sertifikasi dan dia dinyatakan lulus, direkomendasikan kompeten, gitu ya. Nah, ketika dia sudah memiliki sertifikasi untuk menjadi auditor hukum, maka dia udah punya standar untuk melakukan audit itu sendiri. Nah, khususnya siapa yang bisa diaudit? Menjawab pertanyaan Fauzan tadi, ketika kita mengikuti pelatihan auditor hukum tadi, sudah disebutkan jenis badan hukum apa saja yang dapat dilakukan audit. Bahkan profesi auditor hukum yang kita bicarakan ini, dia bisa melakukan audit terhadap lembaga, bisa melakukan audit terhadap badan hukum, bahkan UMKM, orang per orang pun bisa diaudit, gitu ya. Jadi kementerian pun bisa diaudit. Jadi memang ruang lingkup auditnya itu sudah cukup luas. Nah, harapannya memang harapan besar ini juga, semoga nanti podcast ini dengar sama pemerintah juga ya. Karena banyak juga nih yang mengkhawatirkan dan bertanya-tanya sebenarnya
apa sih yang kemudian menjadi legal standing dari profesi auditor hukum itu. Dan di sini saya juga ingin menginfokan juga Fauzan kepada teman-teman supaya mudah-mudahan ini juga didengar oleh pemerintah, sehingga nanti ada concern bagi pemerintah atau enggak bagi teman-teman untuk bagaimana cara kita memajukan profesi auditor hukum ini. Karena berkaitan dengan dasar hukumnya itu sudah ada, mau dibuat dan digodok oleh pemerintah melalui Perpres berkaitan dengan kepatuhan hukum. Nah, mudah-mudahan di Perpres inilah yang akan nanti menjadi dasar hukum dari profesi auditor hukum, jadi semakin lebih kuat. Seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika kita mau melakukan audit itu udah jelas. Kita udah punya standar profesinya, udah punya lembaga sertifikasinya, dan juga udah punya dasar hukum dalam melakukan pelaksanaan audit. Seperti itu. Oke. Tadi kan kalau misalkan bicaranya soal standar ya Bang ya, Ya. berarti kan sebenarnya ada aspek-aspeknya nih Bang ya, Ya. yang menjadi dasar nih untuk melakukan audit hukum ini sendiri. Tapi sebenarnya apa aja nih Bang aspek dari hukum yang biasanya menjadi dari objek pemeriksaan di sebuah audit itu sendiri? Ya, jadi begini Fauzan, yang menjadi berbeda ketika kita menjadi seorang auditor hukum, kita itu mempunyai yang namanya beberapa standar-standar kinerja, terbagi jadi 4. Kalau saya biasanya dalam waktu masa pelatihan, saya bilang itu 2 tahap dalam proses melakukan audit, 2 tahap lagi itu ketika proses audit dan setelah selesai. Karena dalam yang fokus yang paling pertama adalah perancangan. Nah, perancangan audit itu kita menentukan apa yang menjadi tujuan audit kita dan apa yang menjadi materi audit kita. Materi audit itu artinya materi auditnya ini terbatas atau menyeluruh, gitu ya. Nah, terbatas artinya seperti ini. Materi audit itu kan ada banyak. Bisa jadi materi audit terkait ketenaga kerjaan, terkait legalitas atau aspek korporasi, bisa terkait litigasi, bisa terkait haki, bisa terkait aset-aset dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tentukan dulu tujuan auditnya apa, kemudian kita tentukan materi audit hukumnya apa, dan kemudian kita tentukan waktu dan juga biaya. Nah, itu semua masuk di tahap perencanaan dan nanti itu semuanya dituangkan ke dalam yang namanya kertas kerja. Sehingga nanti proses audit kita itu terukur dan juga tertelusur. Sehingga nanti ketika kita mau melakukan audit sudah jelas tuh di tanggal sekian kita mau ngapain, timnya siapa, biayanya ada, dan sampai nanti dalam proses pelaksanaan audit dan pelaporan itu juga nanti dipelajari dan akan dituangkan dalam yang namanya laporan hasil audit hukum. Jadi Fauzan dan teman-teman, untuk profesi auditor hukum ini kita juga hari ke hari kita menyempurnakan supaya ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban terkait hasil audit hukum kita tuh bisa mampu menjelaskan bahwa kami sudah melakukan audit sesuai dengan standar kompetensi yang ada, yang mana ada kertas kerja, kemudian ada laporan hasil audit hukum, dan bahkan kita juga udah punya checklist data dan lain sebagainya. Seperti itu, Bos. Ini dari tadi nih ya, Sobat Justisia, Bang Ojek tuh selalu nyebut kata kita. Ya. Nih yang aku bingung nih Bang, sebenarnya siapa aja sih Bang yang pihak-pihak yang terlibat gitu Bang di dalam audit hukum ini, terus perannya tuh apa gitu Bang? Baik, pertanyaan bagus Fauzan. Jadi bisa saya sampaikan ya Fauzan ya, banyak orang juga yang awam terkait proses audit hukum atau enggak audit, mereka tuh kebingungan sebenarnya siapa aja sih pihak yang ada atau terlibat dalam proses audit. Itu sebenarnya paling intinya ada 3. Pertama, auditor hukum itu sendiri ya, di mana seorang auditor yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi, dan yang kedua adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini artinya orang yang menyuruh kita melakukan audit gitu ya. Dan yang ketiga adalah auditi. Auditi adalah orang yang kita audit gitu ya. Contoh, ini saya kasih konteks supaya teman-teman juga tergambar ya. Oke. Ini dikasih contohnya nih. Ya, jadi misalnya nih, ini biasa yang saya sampaikan juga dalam beberapa kali saya menyampaikan materi. Jadi 3 pihak itu contoh ya teman-teman ya, saya ulangi lagi. Nanti auditor hukum adalah saya misalnya, saya selaku auditor hukum. Kemudian ternyata saya selaku auditor hukum diberikan pekerjaan oleh pemberi kerja. Nah, itu pihak kedua. Pemberi kerja ini bisa jadi misalnya perusahaan PTA. Misalnya dia mau mengakuisisi PTC gitu ya. Nah, PTC ini dialah auditi. Nah, jadi ini auditor hukum, ini kemudian pemberi kerja, dan ini auditi. Jadi si PTB ini mau mengakuisisi PTC. Nah, sebelum melakukan akuisisi ini, misalnya contoh ya, dia membutuhkan auditor hukum untuk menguji ketaatan dan kepatuhan hukum yang dimiliki oleh PTC tadi, seperti itu. Berarti kalau misalkan tadi ada audit dari
A ke C atau A ke B gitu ya Bang Ojak. Berarti sebenarnya ada outputnya nih Bang. Betul. Nah sebenarnya kalau misalkan dari penjelasannya Abang tadi, sebenarnya apa yang menjadi output dari audit hukum ini? Lalu bagaimana langkah mitigasinya tuh Bang? Baik, jadi begini, output dari proses audit hukum itu ada yang namanya itu dituangkan dalam laporan hasil audit hukum. Nah, dalam laporan hasil audit hukum itu nanti ada namanya ringkasan eksekutif. Di situ nanti akan disampaikan secara ringkas temuan-temuan audit apa yang sudah ditemukan oleh tim auditor hukum. Nah, kemudian nanti tim auditor hukum melakukan klarifikasi kepada pihak ketiga atau enggak kepada auditi. Misalnya contoh dokumen SHM hilang misalnya gitu kan. Ini kok bisa hilang? Udah dilaporkan ke polisi belum? Bukti lapor polisinya mana? Udah diurus belum ke BPN dan lain sebagainya. Jadi kita harus tertelusur sampai situ gitu kan. Nah, kemudian nanti ada namanya hasil audit. Nah, itu lebih konkret lagi dan lebih dalam lagi nanti dipaparkan atau diuraikan. Nah, kemudian nanti ada namanya kesimpulan. Nah, inilah outputnya sebenarnya yang biasanya dilihat oleh pemberi kerja atau klien. Biasanya nanti hanya ada 4 indikatornya. Pertama, sangat baik. Kemudian baik, yang ketiga cukup, dan yang keempat kurang. Jadi kalau saya gambarkan secara singkat, sangat baik itu artinya dia memiliki tingkat kepatuhan dan ketaatan hukum yang tinggi. Dia semua peraturan, semua perizinan, semua ketentuan hukum dia ikuti dan nggak ada tuntutan hukum sama sekali. Nah, tapi kalau misalnya yang cukup, nah bisa jadi dia ini semua semua perizinan, semua ketentuan hukum itu dipatuhi, tapi dia ini ada potensi-potensi gugatan hukum, gitu, atau enggak tuntutan hukum. Bisa jadi dia lagi disomasi, bisa jadi juga dia lagi dituntut di pengadilan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia kurang, kalau kurang ini berarti dia udah parah. Dia udah secara perizinan, secara legalitas dia kurang, mungkin ada yang nggak diperpanjang atau ada yang sudah dia belum punya izin, dia juga lagi dituntut baik itu oleh karyawan, oleh pihak ketiga, oleh pihak perbankan dan lain sebagainya. Nah, itu Fauzan yang bisa saya sampaikan terkait output dari hasil audit tersebut. Nah, mitigasi resikonya tadi sebenarnya itu lebih cocok pertanyaannya kepada pemberi kerja. Jadi hasil audit kita ini bisa menjadi salah satu instrumen bagi pemberi kerja untuk memitigasi resiko. Contoh, sebelum dia nanti mengambil keputusan untuk mengakuisisi PTC, kalau kita ambil konteks contoh tadi ya, nah artinya dia mau ngeliat dulu, ternyata PTC ini dalam tanda kutip sakit nih dia nih. Sakit dalam artian, ya dia punya masalah hukum, dia lagi dituntut pilot, ternyata karyawan-karyawan yang nggak dibayar gajinya sehingga mereka demo. Dan itu nanti semua tercermin di dalam laporan hasil audit hukum. Seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan tadi ada laporannya Bang, berarti sebenarnya di situ ada perannya auditor hukum dalam proses melakukan merger, lalu melakukan akuisisi, lalu restrukturisasi ya Bang ya. Nah, ini sebenarnya perannya auditor hukum ketika melakukan 3 hal ini itu seperti apa sih Bang? Ya, betul. Jadi peran auditor hukum itu dia tidak dalam posisi mengambil keputusan jadi merger apa enggak, jadi beli apa enggak, gitu ya, atau enggak ini salah atau benar enggak. Jadi tugas dan peran auditor hukum adalah melakukan audit, menilai tingkat kepatuhan dan ketaatan hukum yang dimiliki oleh badan hukum atau enggak perorangan tadi atau badan swasta tadi, sehingga nanti bisa dinilai outputnya adalah tadi sangat baik, cukup, baik atau kurang, gitu ya. Nah, mereka hanya menyajikan pendapat hukum atau kesimpulan itu saja. Nanti terserah dari pemberi kerja, mereka memutuskan saya jadi beli, saya jadi tidak beli, atau saya memutuskan yes or no gitu ya. Nah, jadi posisinya auditor hukum itu sampai situ aja. Memang Fauzan, yang sering saya tanamkan juga dan sampaikan kepada teman-teman, auditor hukum itu sifatnya independen. Ya, dia independen dan dia mandiri serta dia memiliki sifat yang akuntabilitas. Jadi setiap pekerjaan dia nggak boleh terintervensi oleh pemberi kerja, gitu ya, atau oleh auditi, gitu ya. Pemberi kerja boleh menyepakati di awal, saya maunya melakukan audit terhadap PTC untuk materi audit ini, hanya sampai situ aja. Sisanya auditor harus melakukan sesuai dengan standar kompetensi dia, didasari dari kertas kerjanya tadi sama laporan audit hukumnya itu. Nah, dia berpijak kepada ke situ. Itulah nanti bentuk atau indikator suatu auditor hukum itu udah dilaksanakan dengan baik dan benar. Tadi katanya Bang Ojak
Bang Ojek sampaikan bahwa auditor hukum itu atau legal audit itu harus independen tuh Bang. Ya. Lalu bagaimana caranya seorang auditor hukum menjaga independensi dan objektivitas dalam menghadapi tekanan dari para klien-klien nih Bang? Ya. Karena kan biasanya banyak tuh Bang ya yang mencoba untuk memberikan dorongan supaya apa yang diaudit hasilnya lebih baik gitu. Baik. Nah, jadi memang itu tantangan dari seorang auditor hukum ya dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit auditor hukum itu mendapati godaan-godaan seperti tersebut. Enggak datangnya bisa dari auditi, datangnya juga bisa dari pemberi kerja. Kadang-kadang gini, pemberi kerja itu dia request tertentu kepada kita selaku auditor. Walaupun memang banyak orang juga, loh Pak Ojak, kan si auditor hukum itu kan dibayar oleh pemberi kerja. Kan gitu. Bener. Pasti kan dia nggak independen dong, orang dia dibayar. Nah, tapi kan gini, auditor hukum itu betul dia dibayar oleh pemberi kerja. Karena kalau nggak siapa yang bayar dia? Iya kan? Masa audit yang bayar? Iya kan? Jadi harus ada karena kan ini profesional. Makanya ada standar profesinya. Oke, pemberi kerja yang membayar gitu kan. Tapi artinya kita udah punya standar baik itu kode etik dan standar kerjanya sendiri. Jadi kita fokus dengan tahap-tahapan yang sudah ada. Ya sama seperti lawyer kan juga, makanya kadang-kadang banyak orang menyampaikan lawyer mah membela siapa yang bayar. Ya pasti kan lawyer harus ada yang bayar juga, kecuali dia lawyer pro bono seperti itu ya. Nah, jadi itu bentuk suatu independensi yang di awal yang akan saya jelaskan dari pemberi kerja. Sementara kalau dari auditi, kadang-kadang tawaran dari auditi lebih ngeri lagi. Jadi mereka kadang-kadang betul seperti yang Mas Fauzan bilang, ada tawaran, Pak tolong dong Pak Auditor, yang ini jangan dibuat jadi temuan, tolong dong. Malah yang lebih parah yang sering saya temuin adalah kadang misalnya kita melakukan audit terhadap materi audit perizinan. Contoh ternyata misal ya NIB izin usaha dia udah habis dan perlu diperpanjang misalnya gitu kan. Jadi malah dia minta tolong Pak Ojak, ini kan memang udah habis dan belum diperpanjang. Bisa nggak Pak Ojak selaku auditor hukum membantu saya memperpanjang izin ini? Nah, itu kan jelas-jelas udah nggak boleh. Karena artinya nanti bisa melanggar prinsip independensi dan kemandirian tadi. Jadi kita nggak boleh udah terima job dari pemberi kerja, kita terima job juga dari auditi gitu kan. Nah, itu harus kita tolak gitu kan. Tapi bahwasannya auditi mau melakukan pengurusan izin tersebut, nggak apa-apa, kita selaku auditor hukum ngasih waktu, cuma kita kasih batas waktu. Jangan kelamaan juga. Karena auditor hukum itu dalam melakukan proses audit kan tadi dibatasi oleh waktu. Seperti itu. Ini kalau misalkan tadi kalau kayak gitu kan berarti ada konsekuensi hukumnya Bang ya? Ya. Sebenarnya apa sih Bang konsekuensi hukum jika misalkan nih hasil audit hukumnya diabaikan oleh pihak perusahaan atau pemangku kepentingannya, itu seperti apa tuh Bang? Oke, pertanyaan yang bagus Fauzan. Artinya ini kita sudah masuk ke dalam tahap bagaimana sih pertanggungjawaban seorang auditor hukum itu dalam menjalankan profesinya seperti itu ya. Jadi karena profesi auditor hukum ini juga bisa dibilang merupakan profesi yang independen dan mandiri, yang dimana terkadang tuh ada aja orang yang nggak puas dengan hasil auditnya, maka auditor hukum itu dituntut harus cermat gitu ya. Pertama ya, dia tidak boleh lalai dalam melakukan proses inventarisasi data, mempelajari data dan mengidentifikasi. Kemudian auditor hukum itu harus sifatnya prudent, hati-hati gitu ya. Jadi mereka juga nggak boleh menyalahi apa yang sudah diatur, baik itu secara kode etik dan standar kinerja. Karena nanti takutnya ketika dia menyalahi dalam artian dia ikut-ikutan dalam mengambil keputusan, merekomendasikan, nah itu bahaya. Nanti dia bisa ikut serta jadinya. Dan terlepas dari itu Fauzan, auditor hukum juga dapat dituntut secara perdata. Itu udah jelas diatur di pasal 1365 dan 1366 KUHP Perdata. Dan secara khusus juga Fauzan, auditor hukum itu juga rentan dapat diminta pertanggungjawaban tak kala mereka lalai dalam menjalankan tugas profesinya. Itu diatur di pasal 1365 dan 1366 KUHP Perdata. Mungkin di sini saya abang bacakan aja ya daripada salah ya. Boleh. Jadi 1365 KUHP Perdata, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan menggantikan kerugian tersebut. Artinya ketika orang auditor hukum tersebut secara lalai melakukan dia telah lalai dalam melakukan audit, tidak mengungkapkan kebenaran yang harus dia ungkapkan karena udah ada pesan-pesan tertentu dan di kemudian hari menimbulkan kerugian, maka auditor tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi
Oleh karena itu saya berkali-kali menekankan kepada teman-teman yang ingin menjalankan profesi auditor hukum itu harus benar-benar independen dan menjaga integritasnya. Oke, oke, oke. Itu harus dicamkan berarti Bang. Iya, Ya? betul. Integritasnya tuh ya. Nah, ini Bang, kalau misalkan tadi kan banyak tuh ya Bang ya. Audit hukum harus ya mereka harus independen dan juga mereka kan ada pasal-pasal yang mengatur mereka semua tuh Bang. Ya. Dalam menjaga independennya mereka kan. Sebenarnya apa Bang tantangan terbesar dalam praktik auditor hukum di Indonesia saat ini, dan apa tantangan dari regulasi ataupun ada nggak masalah-masalah misalkan soal penggunaan akses datanya atau segala macam memang? Ya, baik. Sebenarnya kalau yang saya lihat tantangan dari profesi auditor hukum ini adalah sebenarnya ketika dalam menjalankan profesinya dulu ya, yang saya ingin bahaskan, tantangan itu ada beberapa poin ya. Jadi ketika melakukan proses auditor hukum itu sering nanti berhadapan dengan auditi yang terkadang mereka tuh mau menyembunyikan informasi yang penting atau yang bersifat material gitu ya. Jadi itu nanti tantangannya seorang auditor hukum. Gimana cara mereka menggali informasi tersebut. Jadi jangan nanti ketika mereka udah buat list data-data yang mau diminta sesuai dengan materi audit hukum yang udah disepakati. Ternyata ketika kita sodorkan ke auditi cuma bilang nggak ada. Nah itu kemudian jangan nanti auditor hukum, oh ya sudah nggak ada kata dia kan. Nggak bisa, kita harus teliti. Karena auditor hukum juga berhak melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Bener nggak nih data ini nggak ada? Gitu ya. Kalau misalnya memang bener nggak ada, loh kok bisa? Kalian bisa operasional seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua dari tantangan segi regulasi. Menurut saya, profesi auditor hukum itu udah saatnya didukung oleh regulasi yang atau diperkuat ya dengan regulasi yang jelas gitu ya. Waktu itu memang semangatnya sempat mau dibuat dalam bentuk undang-undang. Tapi kan prosesnya pasti lama. Karena undang-undang itu kan dibuat melalui inisiatif pemerintah atau enggak dari parlemen. Nah, sehingga kemarin waktu di ujung pemerintahan Pak Jokowi itu udah sempat dibuat namanya Perpres dan sudah dibahas antar kementerian di mana disebut itu namanya Perpres berkaitan dengan kepatuhan hukum. Nah, jadi harapannya dalam Perpres ini atau enggak adalah nanti satu regulasi yang semakin menguatkan atau mendukung profesi auditor hukum itu supaya lebih sustain lagi. Karena saya percaya profesi auditor hukum ini tentunya ke depan akan berkembang. Karena semakin banyak masyarakat yang tentunya perlu atau memerlukan profesi audit hukum dilakukan sebelum mereka mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Oke. Ini kalau misalkan audit hukum semakin kesini semakin banyak peminatnya, semakin dibutuhkan gitu ya Bang di masyarakat Bang ya. Ya. Ini berarti kan harus tersertifikasi nih Bang. Betul. Mereka harus punya lisensi bahwa oh mereka sudah terverifikasi sebagai salah satu audit hukum. Gitu Ya. ya. Nih untuk saat ini nih Bang, apakah sebenarnya sudah ada sertifikasi untuk auditor hukum di Indonesianya ini sendiri? Terus sebenarnya seberapa penting Bang regulasi mengenai profesi ini ke depannya? Baik. Jadi kalau untuk lembaga pelatihan dan sertifikasi itu sudah ada. Oke. Itu sudah ada di Indonesia ya. Yang saya ketahui itu lembaga sertifikasi profesi justisia. Oke. Ya, dia udah melakukan pelatihan pelatihan dan sertifikasi auditor hukum yang dimana kebetulan saya menjadi salah satu pembicaranya di sana gitu ya. Oh, oke. Jadi kurang lebih udah lebih dari angkatan 7 atau angkatan 8 kita udah jalankan, dan bahkan di tahun lalu ya kita melakukan pelatihan sertifikasi auditor hukum untuk calon jaksa gitu ya. Okay. Jadi ternyata profesi auditor hukum ini nggak hanya lawyer juga yang merasa perlu ya, selain orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum, ternyata jaksa juga perlu. Terakhir kemarin lagi saya dipercaya untuk menjadi narasumber untuk pelatihan sertifikasi auditor hukum untuk teman-teman di angkatan udara. Oh, oke. Ya, di divisi hukumnya. Nah, oleh karenanya menurut saya setiap lembaga dan setiap lini itu membutuhkan yang namanya audit hukum, karena kita perlu melihat kepatuhan hukum dan ketaatan. Lagi-lagi ini bukan soal tujuan hukum tadi, itu bukan soal ini kita mau transaksi, karena kadang-kadang auditor melakukan audit hukum ini memang berdasarkan perintah perundang-undangan. Oke. Gitu. Memang diminta atau disyaratkan oleh undang-undang kita harus wajib melakukan audit hukum. Atau ketika mana tahu satu organisasi dia butuh evaluasi. Kayaknya saya perlu evaluasi perusahaan saya deh. Udah taat dan patuh nggak terhadap hukum. Nah, itu dia butuh jasa audit hukum. Jadi memang kalau harapan saya sih
untuk kedepannya memang tadi kembali lagi kalau pertanyaan Fauzan tadi adalah terkait regulasi, memang itu cukup menjadi penting untuk profesi ini, untuk memperkuat dan mendukung profesi auditor hukum ini supaya lebih sustain. Oke, berarti sebenarnya semakin besar kemungkinannya, jadi harus lebih kuat lagi ya bang, patokan-patokannya, sehingga diperlukan regulasi-regulasi yang lebih kuat lagi ya bang ya? Betul. Oke. Bang, ini kan kalau misalkan di Indonesia saat ini bang, Ya. apalagi kita tahu nih bang ya, jadi kan jaksa-jaksa muda tadi kan mereka juga sudah tersertifikasi gitu bang ya, terus juga TNI Angkatan Udara dari Diskumau berarti ya bang ya? Itu ya? Diskumau, betul. Itu kan berarti sebenarnya banyak nih bang, generasi-generasi muda di era sekarang ini yang turut semangat untuk jadi bagian di dunia hukum, apalagi pengacara-pengacara muda nih bang. Ya. Soalnya kan kalau nggak salah datanya itu sekarang itu para pengacara muda yang lulus dari fakultas hukum di seluruh Indonesia bang, itu salah satu yang terbesar, masuk ke 5 terbesar sekarang bang. Ini ada nggak sih bang saran dan tips dari Bang Ojak ke pengacara-pengacara muda ataupun konsultan hukum deh yang pengen berkarir di dunia audit hukum ini? Ya, jadi gini, Fauzan, ini pertanyaan yang bagus karena sekarang banyak nggak mesti anak-anak fakultas hukum, anak dari fakultas lain pun atau Gen Z, mereka tuh krisis identitas. Artinya krisis identitas itu mereka nih bingung sebenarnya, saya ini ketika lulus tuh mau jadi apa? Oh iya, betul, gitu. betul. Nah sementara kalau mereka menjadi orang yang generalis, itu pesaing banyak. Jadi saran saya, jadilah kalian, misal ini kita masuk lagi ke fakultas hukum, kalian jadilah seorang profesional di bidang hukum yang spesialis. Gitu. Kalau memang pengacara muda, berarti jadilah pengacara muda yang spesialis. Nah, spesialisasinya apa? Ya salah satunya auditor hukum. Gitu. Ambil jadi auditor hukum. Karena kenapa? Dengan menjadi auditor hukum, sebenarnya kita mempelajari banyak hal. Oke. Karena kan tadi auditor hukum itu kan ada aspek perizinan. Kalau perizinan kita banyak mempelajari terkait perizinan. NIB, OSS, BKPM dan lain-lain. Aspek ketenaga kerjaan, kita jadi belajar ketenaga kerjaan. Oke. Jadi ilmunya luas di situ. Aspek aset-aset. Nah, kita jadi belajar hak tentang kebendaan, hak tanggungan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi menurut saya ambil spesialisasi, salah satunya contoh konteksnya ini auditor hukum. Karena kenapa? Dengan kita tahu dan kita punya spesialisasi kita, maka kita nanti tahu nih kita mau dikenal sebagai apa, branding kita. Wah, ternyata Pak Ojak itu seorang auditor hukum. Berarti kita kalau tanya terkait auditor hukum terhadap Pak Ojak gitu. Daripada ternyata Pak Ojak itu seorang lawyer. Ya seorang lawyer banyak. Ya apakah dia ini lawyer perceraian, lawyer pidana, lawyer perdata, walaupun which is itu nggak ada masalah bagi saya, nggak ada masalah. Cuma menjawab tantangan dunia yang dimana nggak usah dunia deh, Indonesia, apalagi pertumbuhan advokat sekarang banyak, kemudian organisasi juga banyak. Kita harus punya ciri khas dan niche kita itu ada di mana gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa membangun reputasi kita akan susah mendapatkan relasi. Yang dimana sebenarnya dari relasi inilah kita tuh dapat rezeki sebenarnya atau dapat revenue. Jadi itu yang saya selalu tekankan ke teman-teman yang muda-muda, kalian harus punya yang namanya prinsip 3R yang saya bilang. Reputasi, relation, kemudian revenue. Jadi jangan kita dibalik revenue duluan. Kebanyakan sekarang kan orang kalau mau kerjasama, mau ikut pendidikan atau mau ngerjain sesuatu, aku dapat apa? Nah itu susah. Percayalah kalian nggak bakal diajak kemana-mana kalau di depan kalian udah nanya, gue dapat apa? Sementara orang-orang juga nanti bisa nilai balik, emang lu siapa? Reputasinya apa? Gitu. Itu sih Fauzan. Itu dia. Berarti buat pengacara-pengacara muda ataupun advokat ataupun semua orang yang berkecimpung di dunia hukum yang mau gabung dan menjadi spesialis ya bang ya di dunia audit hukum, berarti harus semakin lebih percaya diri lagi, perdalam lagi ilmunya gitu kan. Dan tadi kalau katanya Bang Ojak 3R. Apa tadi bang? Reputation, relation, dan revenue. Itu dia teman-teman Sobat Justisia. Itu dia pembicaraan kita hari ini sama Bang Ojak. Semoga bisa menjadi sebuah informasi untuk teman-teman semuanya. Saksikan terus ini podcast setiap hari Minggu jam 9 pagi hanya di Justisia Official, Justisia Training Center, Crystal of Law Education. Dadah.